Sabi pun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah motor terbakar usai mengisi BBM di SPBU Antasari, Bandar Lampung. Penahanan 3 pejabat Dinas PMD Lampung Utara karena kasus gratifikasi diwarnai tangis keluarganya. Warga Katibung, Lampung Selatan antri hingga malam untuk mendapatkan bantuan air bersih. Kebakaran di SPBU Antasari, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung terjadi pada Senin malam. Api yang cepat membesar di dekat mesin dispenser jalur motor menyebabkan kepanikan petugas SPBU dan pengendara lain. Kebakaran ini dipicu terbakarnya sebuah motor yang baru saja mengisi BBM. Saat motor akan dinyalakan, tiba-tiba keluar api dari bagian mesin. Pemilik motor kabur dan api cepat membesar. Kobaran api cepat dipadamkan petugas SPBU. Motor selesai pengisian di engkol pada percikan api, dibantingin lagi tinggal pergi sama yang punya motor. Itu 6:30 ya Pak? 6:30. Nah, terus kita melakukan Kita apa? berusaha melakukan tindakan pemadaman kebakaran dan menggunakan APAR juga ABAP. Bongkaran minyak yang datang. Terus pada teriak api-api gitu, terus saya langsung lari ke sini, terus coba madain pakai APAR. Tapi ya itu APAR 8 itu yang kena cuma 1, yang kena cuma 1. Oh, dari 8 biji tuh? Iya, katanya di sini ada 8 pompa, 8 biji. Kebakaran di SPBU ini tidak menjalar ke mesin dispenser pengisian BBM. Setelah api padam, penjualan BBM kembali dilanjutkan. Sementara itu, motor yang terbakar kini disita polisi sebagai barang bukti. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pihak keluarga nih. Seorang ABK kapal nelayan tewas tenggelam di pinggir dermaga Lempasing, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung Selasa pagi. Korban bernama Wakmat, 52 tahun, nelayan asal Cirebon, Jawa Barat. Pak Ahmad nih ada Tinggal di kapal. Kejadian bermula saat kapal baru sandar di dermaga untuk membongkar ikan hasil melaut. Korban melompat dari kapal ke dermaga, namun jatuhnya korban tidak diketahui teman-temannya. dia itu di sini. Jenazah Wakmat ditemukan teman-temannya sudah tewas tenggelam di sekitar perahunya. Sebelum tenggelam, Wakmat sempat mengeluh sakit. Ketika kita tahu bahwa ada mayat, kita langsung lapor ke pihak yang berwenang, lalu segera dibawa ke rumah sakit. Tapi tidak ada yang luka-luka di mayat? Nggak ada. Masih utuh. Karena memang beliau itu sehari-hari memang kata teman-temannya memang beraktivitas untuk melakukan sholat subuh. Dan mungkin beliau posisinya terjatuh, lalu memang tidak ada yang melihat. Jenazah Wakmat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya. Hasil penyelidikan polisi awal, Wakmat tewas karena kecelakaan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami Selasa siang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Sidang perdana ini dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Pada sidang terungkap Andri Gustami telah 8 kali meloloskan penyelundupan sabu-sabu dari Sumatera ke Jawa.
Total sabu-sabu milik gembong narkoba Freddy Pratama yang diselundupkan sebanyak 160 kg dan ribuan butir pil ekstasi. Andri Gustami menerima imbalan uang 1,3 miliar rupiah. Andri Gustami memulai terlibat dalam jaringan narkoba setelah ia 2 kali menangkap anak buah Freddy Pratama yang menyelundupkan sabu-sabu sebanyak 30 kg dan 18 kg pada tahun 2022 yang melalui Pelabuhan Bakauheni. Andri Gustami menggunakan ponsel sitaan dari para tersangka untuk menghubungi Freddy Pratama dan menawarkan diri membantu meloloskan menyelundupkan sabu-sabu melalui Pelabuhan Bakauheni. Patut diyakini bahwa klien kami ini belum tentu bersalah sampai ada keputusan dari pengadilan resmi menyatakan bahwa dia bersalah. Sedangkan sistem hukum kita itu memiliki jarak sekian tahun untuk menyatakan seseorang itu bersalah secara mutlak, karena kita memiliki sebuah upaya yang dinamakan upaya hukum. AKP Andri Gustami sebelumnya juga menjalani sidang di ruang bidang Propam Polda Lampung. Dalam sidang itu, Andri Gustami dinyatakan bersalah dan dipecat sebagai anggota Polri. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Penyidik Polda Lampung Selasa siang melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan gratifikasi proyek bimbingan teknis atau BIMTEK di Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau Dinas PMD Lampung Utara ke Kejaksaan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara. Pada kasus ini terdapat 4 tersangka, yakni Kepala Dinas PMD Abdul Rahman dan 2 anak buahnya bernama Ismirham Adi Saputra dan Ngadiman yang menjabat sebagai Kabak dan Kasih, serta seorang rekanan proyek tersebut bernama Nanang Furkon. Kasus ini terungkap bermula dari operasi tangkap tangan tersangka Ismirham dan Ngadiman yang menerima uang 36 juta rupiah dari tersangka Nanang. Uang tersebut merupakan setoran proyek BIMTEK Pratugas yang digelar di salah satu hotel di Bandar Lampung pada akhir 2022 yang diikuti ratusan kepala desa se-Lampung Utara. Dalam pengembangan penyidikan, polisi kemudian turut menetapkan Kepala Dinas PMD Abdul Rahman sebagai tersangka. Kita melakukan tahap 2. Untuk barang bukti ataupun tersangka yang diserahkan, barang bukti yang terkait dan untuk tersangka yang diserahkan ada 4 orang. Sebatas gratifikasi ataupun pungli yang dilakukan proses oleh Polres Lampung Utara dan dilimpahkan ke ini suap ataupun gratifikasi, jadi tidak ada kaitannya dengan kerugian negara. Tersangka atas nama inisial AB selaku Kepala Dinas PMD, Ias selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa di PMD Kabupaten Lampung Utara, kemudian NG selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Desa, dan NF selaku pelaksana kegiatan Lembaga Bina Pengembangan Potensi dan Inovasi Desa, yang mana pekerjaan tersebut dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Papi semangat nih! Penahanan para tersangka diwarnai isak tangis keluarganya. Saat akan dibawa ke mobil tahanan, para tersangka menyatakan sebagai korban kezaliman para pejabat tinggi di Lampung Utara. Mereka meyakini tidak bersalah dan akan melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kawal terus, insya Allah. Allah itu ada ya. Allah itu ada. Keadilan nyata, tenang.